berdoa. Pembelajaran pada hari ini kita absen dulu ya. Hadir semua? Siapa aja yang nggak hadir? Rehat. Kita bilangnya rehat. absen aja satu-satu ya. Ya. Andre Alfa Rizky, Iya. mana orangnya? Khairul Mukminin, Asram Khairul Adam, F. Asraf Radinata, Ya, Bu. Mailani Aulia, F. Dava. Untuk teman-temannya yang sedang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Dan untuk teman-temannya yang nggak ada kabar nanti mungkin bisa kalian kabari mereka. Nanti pertemuan selanjutnya jangan nggak datang lagi ya. Kalau memang lagi sakit atau mau izin laporkan kepada ketua kelas atau guru wali kelasnya ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Kalian Kalian berulang. Gimana yang lain? Ada tambahan? Gimana? Apa itu bilangan berpangkat? Perkalian berulang aja. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berulang-ulang. Perkalian berulang itu yang dituliskan dalam bentuk pangkat. Nah, betul ya. Jadi bilangan berpangkat itu merupakan bilangan yang perkaliannya itu berulang. Jadi dituliskan dalam bentuk pangkat. Contohnya gimana? Ada yang tahu? 2 pangkat 4. Enggak, kalau perkalian berulang 2 kali 2 kali 2. Coba tuliskan kayak ini ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pangkat gimana? 2 pangkat 4. Kalau misalnya 3 dikali 3 dikali 3. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat gimana caranya? 3 3. Nah, coba kalian lihat, misalkan ibu ada soal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Coba satu orang jawab ke depan. Satu orang. Gimana cara kalian menyederhanakan bentuk ini? 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Silakan. Ayo. Gimana cara kalian menyederhanakan bentuknya? Bentuk pangkatnya. Siap. Coba lihat semuanya. Coba lihat jawaban dari kawan kalian. Cara dia menyederhanakan bentuk pangkatnya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Kemudian dijabarkan lagi jadinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, ini berhubungan sama materi kita pada hari ini. 2 pangkat 2 ini bisa kita jabarkan atau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 tanpa melalui jalan seperti ini, tanpa melalui proses seperti ini. Nah, ini kan tadi berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada nampak PPT-nya? Ada. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita yaitu sifat-sifat eksponen, Ibu mau kasih tahu dulu bagaimana tahap pembelajaran kita pada hari ini, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, dan juga nanti bagaimana Ibu menilai selama pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya di sini yang pertama Ibu harap kalian dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Yang kedua, Ibu harap juga kalian bisa mengidentifikasi
sifat dari eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, Ibu harap juga kalian dapat menyederhanakan bentuk soal berpangkat dengan menggunakan sifat eksponen atau sifat bilangan berpangkat. Kemudian untuk tahap pembelajarannya, yang pertama nanti Ibu akan bagikan kalian kepada beberapa kelompok. Nanti Ibu bagi di setiap kelompok itu ada 4 sampai mungkin 5 orang atau 6 orang nanti. Kemudian nanti setelah kalian bentuk kelompok, Ibu akan bagikan LKPD. Kemudian nanti kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Nanti di dalam LKPD itu ada masalah, ada soal, nanti kalian kerjakan, diskusikan sama teman kelompoknya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, Ibu minta satu kelompok aja, satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, nanti setelah mempresentasikan hasil diskusi kalian, nanti di akhir Ibu akan kasih latihan soal. Nah, latihan soal itu Ibu buat di akhir, tapi mandiri, bukan berkelompok lagi, sendiri-sendiri, nanti individu ya. Kemudian untuk penilaian, Ibu di sini nanti menilai tiga aspek. Yang pertama penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini Ibu akan nilai pada saat kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana kalian bersikap pada saat bekerja kelompok. Kemudian ada yang kedua penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti kan Ibu ada buat latihan di akhir atau post testnya. Nah, nanti dari situ Ibu nilai pengetahuan kalian, sejauh mana kalian paham tentang materi kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga itu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Ibu nilai pada saat kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu akan lihat bagaimana sikap kalian di depan, kemudian cara kalian mempresentasikan, dan juga jawaban atau hasil yang kalian diskusikan. Ibu akan menampilkan sebuah video di mana video tersebut berisi sifat-sifat eksponen dan contohnya. Nah, kalian masing-masing menyediakan buku, kemudian kalian tuliskan informasi apa yang terdapat di dalam video ini. Nanti Ibu tanya satu-satu ya. Kalian tuliskan, misalnya sifat pertama apa, nanti tuliskan di buku. Contohnya bagaimana, tuliskan di buku. Sifat kedua begitu juga ya. Oke, perhatikan video yang Ibu tampilkan ya. Udah dilihat semua videonya? Udah. Yakin udah? Apa sifat yang pertama tadi? Kalian gimana bentuknya? Dua. Enggak, bentuk ininya, bentuknya, sifatnya. Nah, sifat yang pertama ini disebut dengan sifat pangkat. Jadi jika ada dua bilangan dikalikan namun pangkatnya berbeda, kemudian tapi angka pokoknya atau angka basisnya itu sama-sama, misalnya A, atau misalkan di sini 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 misalkan. Kita tuliskan di sini 2 pangkat 3 ditambah 2. Jadi kalau ada dua bilangan sama atau angka basisnya sama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Jika pembagian, gimana sifat pembagian? A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, untuk sifat yang kedua itu adalah sifat pembagian. Jika ada dua bilangan dibagi
balikan namun pangkatnya berbeda, atau boleh juga jika pangkatnya sama bisa juga. Kalau misalnya ada dua bilangan kita bagikan, yang berpangkat, bilangan berpangkat kita bagikan, pangkatnya tinggal kita kurangkan untuk menyederhanakannya. Misalkan tadi di video apa contohnya? 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2. Udah paham sejauh ini? Mungkin udah paham? Nah, karena kalian bilang tadi udah paham, Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok, di mana kelompok 1 itu barisan yang pertama, kelompok 2 barisan yang kedua, kelompok 3 barisan yang ketiga, kelompok 4 barisan yang keempat, dan kelompok 5 barisan yang kelima. Nah, bentuk kelompoknya, tapi jangan remote ya. Diangkat mejanya, jangan digeser. Diangkat mejanya. Kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di depan sini, kelompok 4 di depan sini. Kembali sini aja ya. Kelompok 5 kan, kelompok 3 di sini. Adik ini, dempet di meja. Ini panas ya. Udah, perhatikan dulu semuanya, menghadapi dulu. Perhatikan dulu. Coba kalian lihat LKPD kalian di lembaran pertama. Di lembaran pertama ini ada kalian tuliskan nanti kelas, kelompok berapa, dan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian di lembaran kedua itu ada tujuan pembelajaran kita dan petunjuk kegiatan. Kalian baca baik-baik petunjuk kegiatan ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada ibu ya. Kemudian di lembaran ketiga ada aktivitas 1. Nah, di sini ada masalah 1, masalah 2. Kemudian di lembaran berikutnya itu ada masalah 3, masalah 4, dan ada masalah 5. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian tuliskan kesimpulannya di akhir. Kemudian nanti setelah kalian kerjakan, kalian diskusikan, nanti satu kelompok ibu tunjuk presentasi ke depan. Nah, tugas kelompok lain nanti mengkoreksi, mungkin ada kesalahan dari kelompok yang presentasi, nanti kalian koreksi, kemudian kalian simak baik-baik ya. Ya, Bu. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok sama anggota kelompoknya. Cinta. Ibu ya. Kita tuliskan nama kelompoknya ya. Kelompok umat. Kalau misalnya kalian misalkan kalian mau buat tugas, mau pembagian tugas, kalian bisa awas klipnya ya. Bisa buka klipnya, kalian bagi-bagi mungkin nanti dia masalah 1, masalah apa? Diskusi sama kelompoknya. Silakan masalah 1 siapa yang melakukan? Tanya juga sama kawan-kelompoknya ya. Seperti ada yang ingin ditanyakan? Lengkapi aja, lengkapi. Di masalah 1, masalah 2, masalah 3, 4, 5 itu tinggal melengkapi. Sama ya. Untuk masalah 1, nomor 1, jangan dulu semua. Jangan
Udah, udah siap. Tinggal kesimpulan. Ya, tinggal isi aja. Ya, sifat-sifatnya aja. Kalau kalian nanti mau apa menjelaskan boleh juga. Kalau nanti mau menjelaskan nomor 1 kalian jelaskan gimana? Kan sini semua udah siap semua. Udah. Kelompok 1 udah. Berapa? Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 2 ya? Udah. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Udah. Siapa yang mau maju presentasikan? Satu kelompok aja. Satu kelompok. Kelompok kami, Kak. Kelompok kalian, kelompok berapa? Kelompok 4, silakan maju. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya Citra. Inilah hasil kami yang kami diskusikan di kelompok 4. Jadi di sini ada masalah 1 tentang perkalian. Pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Ya. Gimana kelompok lain? Ada yang beda jawabannya? Sama semua? Sama. Kira betul nggak jawaban mereka? Betul. Tepuk tangan dong yang ya. Terima kasih Ibu. Dan dapat lihat, perhatikan, Ibu akan jelaskan lagi sedikit. Kan yang nomor 1 yang masalah 1 ada perkalian, sifat perkalian 2 dikali 2 dipangkat 2 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 dikali 2. 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Dan sejauh ini kira-kira ada nggak yang belum dipahami dari sifat-sifat yang udah kita bahas tadi? Mungkin ada di LKPD-nya, ada mungkin sifat-sifat yang kurang dimengerti atau masalah-masalah yang kurang dimengerti. Ada? Paham semua? Yakin paham semua? Yakin? Gampang. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ada. Satu orang aja boleh. Coba tadi di LKPD-nya kan ada dibuat kesimpulan. Coba bacakan. Kelompok 5. Siapa namanya? Zikri. Coba silakan simpulkan apa yang kalian dapat pada pembelajaran pada hari ini. Boleh diri. Jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini bahwa sifat-sifat bilangan berpangkat ada 5. Yang pertama yaitu sifat perkalian. Sifat perkalian memiliki bentuk umum yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan masalah kedua yaitu memiliki sifat pembagian. Sifat pembagian memiliki bentuk A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ketiga yaitu ada sifat pemangkatan. Sifat pemangkatan memiliki bentuk A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M kali N. Dan yang keempat yaitu sifat perkalian dan pemangkatan. Sifat perkalian dan pemangkatan memiliki bentuk
A dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M dikali A pangkat M. Dan yang terakhir yaitu sifat pembagian dan perpangkatan. Sifat pembagian dan perpangkatan memiliki bentuk A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, gimana yang lain? Udah paham? Gimana kesimpulannya dapat diterima? Dapat diterima. Berikan tepuk tangan untuk perhatikan ibu semuanya. Gak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Udah paham semua? Karena kalian udah paham, ibu akan kasih kalian latihan individu. Kalian kerjakan masing-masing. Nanti ibu tuliskan soalnya di papan, kalian kerjakan masing-masing. Tapi sebelum ibu kasih latihan, kalian ubah dulu kursinya ke bentuk semula tadi masing-masing. Jangan ikut ya, diangkat. Udah duduk di tempatnya masing-masing. Ibu akan tuliskan latihan. Di sini ada 3 latihan. Kalian kerjakan di kursi kalian sekarang. Nanti ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Nanti ibu kasih 3 soal. Kalian kerjakan berdasarkan sifat yang tadi udah kita pelajarin. Dengar? Nanti setelah 5 menit baru kumpulkan ke ibu. Soal yang pertama. Kau usah. Ini kan kau aja kerjakan. Nanti lagi. Yang pertama. Nah, 3 soal aja, coba kalian kerjakan ya. Disederhanakan, kemudian nanti diselesaikan. Siap kalian sederhanakan, nanti kalian selesaikan. Nanti berdasarkan pangkat yang tadi ya, sifat pangkat yang tadi. Ya, di berdasarkan sifat yang tadi. Coba. Kumpulkan ke depan. LKB ini jangan lupa dikumpulkan ya. Tiap kelompok tadi ada 5 kelompok kan? Kumpulkan ya. Ketua kelompok kumpulkan ke sini. Menurut kalian dari pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan atau tidak menurut kalian? Kira-kira metode pembelajaran seperti ini kita laksanakan di minggu depan atau
kalian mau buat keluar kelas misalnya ataupun mau main game, gimana menurut kalian? Diubahnya kayak mana kira-kira yang kalian mau? Apa main game atau mungkin kita belajar di luar kelas? Di luar kelas. Main game. Oke, Ibu terima pendapat kalian. Nanti Ibu sesuaikan dengan materi kita berikutnya. Nanti kalau misalnya materi kita selanjutnya sesuai dengan misalnya main game, bisa kita buat main game, atau mungkin bisa kita belajar di luar, kita buat belajar di luar. Nanti itu Ibu pertimbangkan sesuai dengan materi pembelajaran kita pada minggu depan. Nah, kemudian tadi kan Ibu udah lihat sedikit pas kalian kerjakan latihan. Nah, pada saat kalian kerjakan latihan, Ibu lihat ada beberapa yang masih kurang paham. Jadi Ibu kasih kalian PR. PR-nya nggak banyak, cuma 5 soal. Soal yang pertama, 2 dikali 5 pangkat 5 sama dengan 2 dikali, yang kedua 2 pangkat 5 pangkat 2 sama dengan 5 per 2 pangkat 2. Yang keempat 5 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Kemudian yang keempat ada sifat yang keempat yaitu 2 kali 2 per 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan. Nah, nanti 5 soal ini kalian kerjakan di rumah, kalian kumpulkan minggu depan. Nanti kalau kalian ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Nah, karena waktu kita juga sudah habis. Oh ya, untuk materi berikutnya kita nanti mempelajari tentang bentuk akar. Nanti kalian pelajari di rumah ya tentang bentuk akar. Nanti kalau misalnya ini minggu depan dibukannya juga tentang bentuk akar. Dan karena waktu kita juga sudah habis, maka Ibu tutup sampai sini. Mungkin selama pembelajaran ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf dan terima kasih juga kalian sudah berkontribusi pada pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.